Saya Uyus Setiabakti, saya sebagai pembina di Bangsa Suci, Bank Sampah Sungai Cisadane Foundation. Kenapa bikin gerakan susur sungai, serok-serok sampah di tepian sungai ya? Karena hari ini omongan itu sudah tidak lagi sakti. Jadi kalau misalkan ada ajakan hanya dalam bentuk omongan, bersihin sampah dong segala macam. Orang-orang hari ini kayaknya lebih banyak cueknya gitu loh. Makanya kita lebih baik sekarang siapkan fasilitas seperti ini, sarana seperti ini, ada saung-saungnya, terus kemudian kita siapkan perahu untuk mengefektifkan yang namanya komunikasi perubahan perilaku. Jadi siapapun yang datang ke saung ini, kita ajakin untuk lihat sungai. Ini sumber kehidupanmu, namanya Sungai Cisadane, panjangnya 128 km, lebar rata-rata 50 sampai dengan 70 meter, kedalaman juga rata-rata sekitar 5 meter seperti itu. Nah, tapi ini jadi sumber kehidupan ini jadi tempat bersemayamnya sampah dan limbah. Tiap hari makin banyak sampahnya kayak gitu kan. Nah, makanya kita kenalkan dulu, ini sumber kehidupannya nih, namanya Sungai Cisadane. Kalau sungai ini kering, sumurmu juga kering gitu kan. Kemudian air yang buat mandi kamu juga kering gitu. Fasilitas di keagamaan juga sama, kering. Efektif tidak efektif kita coba lihat kalau misalkan bicara Sungai Cisadane, coba lihat di YouTube tahun 2010, 2009, 2008. Orang masih jarang yang ngomongin Sungai Cisadane. Tapi alhamdulillah kita mulai ajakin setiap orang, siapapun yang kita kenal, siapapun yang kita tahu, kita ajakin ke Sungai Cisadane. Sekarang banyak orang yang sudah membicarakan Sungai Cisadane. Ya kan, ada yang ngomong buat wisata, ada segala macam. Tapi sesungguhnya di awal-awal waktu itu kita ngajak mereka, lihat sumber kehidupanmu nih, kayak gitu kan. Banyak sampahnya. Karena persoalan sampah di Sungai Cisadane ini bukan persoalan volume, ini mutlak murni persoalan human error. Orang itu menganggap sungai itu sebagai tempat sampah yang luas, murah, bahkan gratisan gitu. Buang-buang aja sampah ke sungai. Dia nggak tahu kalau kemudian sampah itu terbawa ke muara dan di muara menjadi gunung sampah, bahkan dimakanin sama ikan-ikan di lautan kayak gitu. Pas lagi susur sungai kesulitannya apa sih Bang? Tidak ada kesulitan kecuali keberanian, kepercayaan diri kayak gitu kan. Terus kemudian juga secara teknis kan kita juga persiapkan safety ya, menggunakan pelampung, menggunakan helm kayak gitu. Jadi tidak ada, sebenarnya cuma proses adaptasi saja. Adaptasi dengan keadaan yang biasa kita suka di rumah, suka di mall, suka di tempat-tempat yang manja. Sekarang kita ke alam bebas kayak gitu loh. Cuma proses adaptasinya saja. Dan itu saya pikir butuh kesadaran kita semua. Kesadaran dari manusia untuk bagaimana kita selamatkan sumber kehidupan kita selamatkan air, kita selamatkan pohon, kita selamatkan binatang-binatang yang ada. Karena mereka adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka. Seperti itu. Ini kan ada kapal, ada life jacket gitu Bang. Terus apa namanya, pakai bensin juga kan. Itu biayanya sendiri atau gimana? Aduh ini kita ngajakin mereka itu untuk peduli. Biasanya untuk peduli, mau aja udah syukur. Nah apalagi kalau misalkan dipungutin biaya, udah makin berat. Gue ngebersihin sampahnya aja gitu kan udah berat mereka. Mau diajakin turun ke sungai aja, itu bukan hal yang mudah. Banyak pertimbangan. Gue takut kecebur lah, ntar gue tenggelam lah, ntar gue jatuh lah, ntar gue digigit tikus lah, segala macam ya. Ngajakin orang ke tepi sungainya aja, itu udah energi tersendiri. Apalagi ngajakin mereka membersihkan sampah. Oleh karena itu, di tempat ini kita siapkan aja kotak-kotak amal tuh. Jadi kalau misalkan ditanya, bayarnya berapa? Masukin aja. Kalau memang menginginkan tempat ini langgeng, makin besar, ya ngasihnya lebih banyak. Kalau memang tidak menginginkan tempat ini eksistensinya panjang, ya nggak usah ngasih sekalian. Nggak apa-apa, yuk hura-hura aja, yuk nikmatin aja, tapi nggak usah bayar. Gitu. Tapi kalau memang dia mempunyai kepedulian yang tinggi,
saya pikir dia akan memberikan seperti itu. Jadi kita tidak pernah patok harus bayar berapa, tapi kita siapkan fasilitasnya tuh. Nah, kami lebih senang lagi kalau misalkan yang datangnya itu udah ngerti juga. Oh iya ya, pakainya tuh apa namanya, mesinnya mesin tempel kayak begitu, mereknya kayak begitu tuh. Biasanya nyedot bensinnya banyak nih. Ini beli dulu bensinnya deh. Nah, ada kesadaran. Jadi yang kita inginkan kepedulian yang non transaksional, yang benar-benar peduli gitu. Tidak transaksional, peduli aja. Nah, ada kurang ini bang, kita bangun bareng-bareng yuk. Nah, good. Itu yang kami harapkan, kira-kira seperti itu. Bang, kurang dana gitu buat bensin? Kita mah bersyukur aja. Kalau ngomongin kurang mah banyak kurangnya, tapi kita nikmatin aja, bersyukur aja. Alhamdulillah aja, dari yang tadinya tidak ada tempat ini menjadi ada, kemudian menjadi ada pengunjung. Pengunjungnya semakin lama semakin banyak juga, semakin bertambah dari kalangan sivitas akademik, dari kalangan teman-teman pegiat alam, dari mahasiswa, dari siswa, dari pelajar, dari masyarakat umum, bahkan ada teman-teman nih yang biasa pensiun nih. Nih teman-teman dari pihara-pihara nih dari Tionghoa, biasanya pensiun datang ke sini. Dia bawa ikan, dibuang, tontonan loh. Ayo kita lepasin makhluk hidup ke alam liar. Itu luar biasa sekali tuh matching. Kadang ada kura-kuranya juga banyak. Nah, ini bukti kepedulian. Bukti kepedulian. Ada juga banyak orang yang mengatakan bahwa itu ikannya ikan lele, nanti makanin ikan yang lainnya. Saya bilang untuk sementara ini ketimbang buang sampah, jauh lebih baik buang ikan lele, buang kura-kura ke sungai. Seperti itu. Itu akan punya manfaat untuk habitat yang ada di Sungai Cisadane gitu. Jika tadi kan udah ngangkutin sampah, itu dipisahin, itu dimanfaatin lagi atau gimana? Nah, sampah yang diangkutin tuh kita pilah-pilah. Ada sekitar 98 jenis sampah yang rata-rata terapung di Sungai Cisadane. Nah, sebagian kita manfaatkan, yang tidak bisa dimanfaatkan kita bakar di insenerator. Kita ada insenerator di Gudang Rejeki di Bangsa Suci yang di Karawaci sana. Nah, yang masih bisa dimanfaatkan kayak misalkan kita menemukan kain-kain bekas celana Levi's gitu ya, terus kemudian baju-baju itu kita kreasikan jadi pot. Nah, dibuat jadi pot, jadi dia bisa untuk dibawa, mungkin tamu yang datang ke sini, mau dong buat pot di rumah nih, silahkan aja bawa. Nanya harganya lagi berapa? Kasih aja, masukin aja ke kotak kayak gitu kan. Ya yuk pasti tahu lah harga pot berapa, tapi kita nggak mau transaksi di sini. Yuk lebih baik masukin ke kotak amal yang sudah ada di sana, dan yakinlah setiap amal yang diberikan itu akan sangat bermanfaat bagi pengelolaan lingkungan yang ada di sekitar. Ajakan kami kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di luaran sana, air adalah sumber kehidupan dan sungai adalah wadahnya air, tempatnya air. Maka kenalilah sumber kehidupan kita, karena mengenali sumber kehidupan sama saja kita mengenali diri kita sendiri. Dalam tubuh kita isinya adalah cairan, didominasi oleh cairan. Nah, kalau misalkan cairan atau air minumnya yang kita minum itu benar-benar bersih dan steril, itu sangat baik buat tubuh kita. Tapi kalau misalkan sumber air bakunya kotor seperti ini, kira-kira walaupun itu diolah pasti akan ekspensif proses pengolahannya dan tidak mengurangi resiko terjadi penyakit. Oleh karena itu sudah saatnya kita semakin peduli sama lingkungan kita peduli sama sungai kita, peduli sama laut kita, peduli sama udara kita. Jangan lupa tanam pohon. Kalau ada pekarangan atau tempat-tempat atau tanah yang kosong, ini lagi musim penghujan, tanami pohon. Jadi biar di musim kemarau kita dalam keadaan yang teduh. Tidak ada uang, tidak ada emas, tidak ada permata, manusia masih bisa hidup. Tidak ada air, seluruh makhluk mati. Terima kasih.